Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Nadia dari Akuntansi B Universitas Yarsi. Saya akan mempresentasikan program audit PT Summarecon Agung Tbk. Bab 1 Pendahuluan. Gambaran Kantor Akuntan Publik. Sejarah Kantor Akuntan Publik. EY merupakan hasil dari serangkaian merger antara organisasi-organisasi pendahulunya. Kemitraan awal yang tertua berdiri pada tahun 1849 di Inggris sebagai Harding and Fullen. Pada tahun 1989, firma peringkat 4 Ernst & Young dan Ernst & Whinney merger yang kemudian menjadi peringkat 5 Arthur Young secara global sehingga terbentuklah Ernst & Young. EY telah membangun sayap konsultasinya secara besar-besaran pada tahun 1980-an dan 1990-an. Pada tahun 2003, EY mengubah nama mereknya dari Ernst & Young menjadi EY dan slogannya menjadi Building a Better Working World. Profil Kantor Akuntan Publik. Ernst & Young atau dikenal sebagai EY adalah firma jasa profesional multinasional yang berpusat di London, Inggris, Britania Raya. EY merupakan salah satu firma jasa profesional terbesar di dunia dan merupakan salah satu dari firma audit 4 besar bersama dengan PwC, Deloitte, dan KPMG. Ernst & Young merupakan perusahaan global yang terdiri dari sejumlah perusahaan anggota. Lokasi. EY berlokasi di kantor pusat Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, Tower 2, Lantai 7, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian jumlah cabangnya, EY memiliki lebih dari 700 kantor di lebih dari 150 negara. Jumlah partner. Di Indonesia, EY berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja atau PSS. Klien utama Ernst & Young adalah Bank Rakyat Indonesia, Krakatau Steel & Group, Coca-Cola Bottling Indonesia, Indofood, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Unggul Indah Cahaya, dan lain-lain. Gambaran perusahaan yang diaudit. Sejarah perusahaan. PT Summarecon Agung Tbk berdiri pada 26 November 1975 dan mulai mengembangkan kawasan Kelapa Gading pada tahun 1976 dengan nama Kelapa Gading Permai. Pada tahun 1991, Summarecon mengembangkan daerah Gading Serpong bersama grup Batik Keris. Pada tahun 1984, Klub Kelapa Gading yang merupakan klub olahraga yang terlengkap dan terbesar di Indonesia diresmikan. Pada tahun 1987, Summarecon membangun kompleks perumahan eksklusif di Bukit Gading Villa. PT Summarecon Agung mencatatkan saham di BEJ dan BES pada 7 Mei 1990. Pada tahun 1990, Summarecon mulai membangun Plaza Kelapa Gading yang menjadi cikal bakal Mall Kelapa Gading. Pada tahun 1991, Summarecon membangun apartemen pertamanya yaitu Summerville Apartment beserta Gading Food City. Pada tahun 1992, Plaza Summarecon yang menjadi kantor pusatnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur diresmikan. Sampai saat ini pembangunan terus berlanjut, baik itu apartemen, kompleks perumahan, mal, dan hotel. Saat ini Summarecon Agung telah menghasilkan hampir 20.000 unit rumah, apartemen, pusat perbelanjaan, dan berbagai fasilitas lainnya. Ini adalah struktur organisasi perusahaan PT Summarecon Agung Tbk. Bidang perusahaannya, unit bisnis Summarecon dikelompokkan berdasarkan 3 aktivitas yang berbeda, yaitu yang pertama ada pengembangan properti, yang kedua ada investasi dan manajemen, dan yang terakhir rekreasi, hospitality, dan lainnya. Pemegang saham perusahaan ada PT Summarop Agung dengan kepemilikan sahamnya 31,58%, PT Sinar Megah Jaya Sentosa 6,60%, kemudian ini 5,61%, kemudian pemegang saham lainnya dengan kepemilikan kurang dari 5%, kemudian pemegang saham perseroan oleh manajemen Harto Joyo Nagaria sebesar 0,14%, Liliawati Raharjo sebesar 0,94%. Dewan Direksi ada Insinyur Adrianto P.Adi sebagai Direktur Utama, Liliawati Raharjo Direktur Utama, Sugianto Nagaria Direktur, Herman Nagaria Direktur, Lydia Cio Direktur, Nanik Wijaya Direktur,
Syarif Benyamin Direktur, Jason Lim Direktur. Tinjauan pustaka. Definisi auditing. Menurut Alvin Arens dan kawan-kawan, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Bukti audit. Bukti audit didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada 4 keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak. Yang pertama, prosedur audit yang digunakan. Yang kedua, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Dan yang ketiga, item-item yang akan dipilih dari populasi. Yang keempat, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Prosedur audit. Dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilihnya dari 8 kategori bukti yang luas yang disebut sebagai jenis-jenis bukti. Setiap prosedur audit mendapat satu atau lebih jenis-jenis bukti berikut. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, kedua konfirmasi, ketiga inspeksi, keempat prosedur analitis, yang kelima wawancara dengan klien, keenam rekalkulasi, ketujuh pelaksanaan ulang, kedelapan observasi. Bab 2 pembahasan prosedur audit perusahaan. Yang pertama ada siklus penjualan dan penerimaan kas PT Summarecon Agung Tbk. Pendapatan dari penjualan real estate PT Summarecon. Yang pertama, pendapatan dari penjualan bangunan rumah, bangunan komersial, dan bangunan sejenis lainnya beserta kapling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh. Yang kedua, pendapatan dari penjualan kapling tanah tanpa bangunan yang tidak memerlukan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan diakui dengan metode akrual penuh. Yang ketiga, pendapatan dari penjualan unit bangunan apartemen yang belum selesai pembangunannya diakui dengan metode persentase penyelesaian. Selanjutnya ada siklus persediaan PT Summarecon Agung Tbk. Persediaan terdiri dari properti yang bertujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis Summarecon Agung Tbk, terutama properti hunian yang dikembangkan PT Summarecon dan digunakan untuk dijual sebelum atau pada saat penyelesaian konstruksi. Yang kedua ada properti diperoleh atau yang sedang dalam penyelesaian untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, tidak untuk disewa atau kenaikan nilai, merupakan persediaan. Yang ketiga ada proyek properti residensial, harga perolehan dipindahkan ke persediaan pada saat dimulainya pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, proyeksi properti komersial pada saat selesainya pengembangan tanah dan pembangunan infrastruktur. Harga perolehan akan tetap disajikan sebagai bagian dari persediaan. Selanjutnya ada program audit. Program audit untuk pengujian pengendalian. Tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Untuk memenuhi tujuan ini, auditor menguji dan memastikan bahwa setiap detail akun-akun neraca dan laporan laba rugi telah dilaporkan dengan benar dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada program audit untuk pengujian substantif atas transaksi. Terdapat 6 macam tujuan audit terkait transaksi akun yang harus dipenuhi sebelum auditor menyatakan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan benar, yaitu ada keterjadian, kelengkapan, ketepatan, pencatatan dan pengumpulan, klasifikasi, dan ketepatan waktu. Selanjutnya ada program audit yang untuk pengujian substantif atas rincian saldo. Terdapat 9 macam tujuan audit terkait saldo untuk memastikan bahwa saldo akun telah dicatat secara wajar, ekstensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, dan pemisahan batas waktu. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci yang ada, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi penjualan PT Summarecon Agung Tbk. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, yang pertama ini ada keterjadian. Pengendalian kunci yang ada, transaksi-transaksi penjualan yang telah dicatat semuanya benar-benar terjadi pada waktu pencatatan. Selanjutnya, pengujian pengendaliannya itu memeriksa pesanan pembeli menyangkut bukti persetujuan kredit bangunan rumah, bangunan komersial, dan bangunan sejenis lainnya beserta kapling tanahnya. Pengujian substantif atas transaksi penjualannya mereview jurnal penjualan untuk transaksi yang tidak biasa, menelusuri ayat jurnal penjualan properti ke dokumen pendukung. Selanjutnya ada akurasi. Pengendalian kunci yang ada, penjualan didukung oleh dokumen pengiriman yang diotorisasi dan pesanan pelanggan yang disetujui. Pengujian pengendaliannya yaitu memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Pengujian substantifnya itu menelusuri ayat jurnal dalam
dalam jurnal penjualan dan menghitung kembali harga. Selanjutnya ada posting dan ikhtisar. Komputer secara otomatis akan memposting transaksi ke file induk piutang usaha dan buku besar. Pengujian pengendaliannya memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Pengujian substantifnya menelusuri penjualan terpilih dari jurnal penjualan ke file induk piutang usaha dengan menguji jumlah, tanggal, dan nomor. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi akun diverifikasi secara internal, terus kemudian memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal. Pengujian substantifnya memeriksa salinan penjualan demi klasifikasi akun yang tepat. Selanjutnya yang terakhir ada penetapan waktu. Dokumen pengiriman dipronomori dan diperhitungkan setiap minggu oleh akuntan. Pengujian pengendaliannya memeriksa urutan dokumen penjualan. Pengujian substantifnya membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan salinan. Selanjutnya ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci yang ada, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas PT Summarecon Agung Tbk. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang pertama ada keberadaan, pengendalian kunci yang adanya, akuntan secara independen merekonsiliasi akun bank. Pengujian pengendaliannya mengamati apakah akun merekonsiliasi akun bank. Pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama mereview jurnal penerimaan kas, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas, dan yang terakhir membuat bukti penerimaan kas. Selanjutnya ada kelengkapan. Total batch penerimaan kas dibandingkan dengan laporan ikhtisar komputer. Pengujian pengendaliannya memeriksa file batch untuk melihat tanda tangan klik pengendali data. Pengujian substantifnya yaitu membandingkan prelisting dengan salinan slip deposit. Selanjutnya ada akurasi. Akuntan secara independen merekonsiliasi akun bank. Pengujian pengendaliannya mengamati apakah akun merekonsiliasi akun bank. Pengujian substantif atas transaksi mempersiapkan bukti penerimaan kas. Selanjutnya ada posting dan ikhtisar. Komputer secara otomatis memposting transaksi-transaksi ke file induk piutang usaha dan buku besar umum. Pengujian pengendaliannya yaitu memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar. Selanjutnya menelusuri kredit tertentu dari file induk piutang usaha ke jurnal penerimaan kas dan menguji tanggal serta jumlah. Selanjutnya ada klasifikasi. Transaksi penerimaan kas telah diverifikasi secara internal, memeriksa bukti verifikasi internal, dan memeriksa prelisting untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Selanjutnya yang terakhir ada tepat waktu. Prosedur mengharuskan pencatatan kas atas dasar harian. Mengamati kas yang belum dicatat pada suatu titik waktu. Pengujian substantifnya yaitu membandingkan tanggal diperoleh per laporan bank dengan tanggal pada jurnal penerimaan kas. Yang terakhir, bab 3 kesimpulan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci yang ada, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi penjualan dan penerimaan kas PT Summarecon Agung Tbk telah dicatat dengan benar dan wajar sesuai dengan tujuan program audit, yaitu keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting dan ikhtisar, klasifikasi, dan penetapan waktu. Laporan keuangan PT Summarecon Agung Tbk telah dicatat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan tidak ada laporan mengenai ketidakpatuhan yang signifikan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku lainnya selama tahun berjalan. Itu saja yang dapat saya presentasikan tentang program audit PT Summarecon Agung Tbk. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ujian akan